Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Demikian dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Indah sekali firman Tuhan ini, bersukacita dalam penderitaan Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus memberikan nasihat dan penghiburan bagi orang percaya yang menderita. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Sekalipun kita menghidupi kebaikan, kebenaran, kita tetap harus bersiap diperhadapkan pada kemungkinan adanya aniaya dan derita karena iman. Bahkan perkara ini menjadi tantangan yang tersulit bagi orang Kristen. Bagi Petrus mengingatkan kita agar tidak heran dengan penderitaan orang benar, karena Kristus pun telah terlebih dahulu mengalaminya. Dalam nats kita dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Petrus mengajak kita semua untuk bersukacita saat turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus Yesus. Bagaimana bisa kita bersukacita dalam penderitaan dan kesusahan, sekalipun itu karena iman kepada Yesus Kristus? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin banyak kita bertanya, jika Tuhan baik, mengapa saya menderita? Jika Tuhan baik, mengapa saya harus mengalami kesusahan? Jika Tuhan baik, mengapa saya sakit tidak sembuh-sembuh? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain, mengapa saya dan mengapa saya, mengapa orang lain dan mengapa orang lain, mengapa keluarga saya berantakan, mengapa tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Jika Tuhan itu baik, kehidupan di bumi mungkin akan sangat berbeda dengan sekarang. Apakah benar-benar Tuhan itu baik? Kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan dapat memahami jalan pikiran Tuhan. Ayub dan Daud, tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab, juga tidak memahami mengapa Allah mengizinkan semua peristiwa terjadi. Tetapi mereka tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu pengasih dan pemurah. Karena itu, mereka tetap setia dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun dalam hal-hal buruk. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris bernama Ellen Francis Gardiner mengalami banyak kesulitan dan penderitaan fisik selama pelayanannya. Meskipun mengalami kesulitan, tapi ia berkata demikian, selama Tuhan memberi saya kekuatan, kegagalan tidak akan membuat saya gentar, katanya. Indah sekali pernyataannya itu. Selama Tuhan memberi saya kekuatan, kegagalan tidak akan membuat saya gentar.
Waktu itu pada tahun 1851, di usianya yang ke-57, ia meninggal karena penyakit dan kelaparan saat bertugas di Pulau Pitcairn di ujung selatan Amerika Selatan. Ketika jasadnya ditemukan, buku hariannya tergeletak di dekatnya. Bukunya berisi catatan tentang rasa lapar, bagaimana dia mengalami rasa haus dan luka, serta kesepian yang dialaminya selama pelayanannya. Dan kata-kata terakhir dalam bukunya menunjukkan bagaimana perjuangan dan saat-saat terakhir hidupnya ia mencoba menulis dengan tangannya yang gemetar. Lalu tulisannya sangat menyentuh. Dia tuliskan demikian, meski saya mengalami segala peristiwa itu, tetapi saya selalu diliputi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan, katanya. Allah itu baik dan keputusannya tidak pernah salah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Setiap manusia pantas dilemparkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Bahkan penderitaan yang paling mengerikan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang pantas kita terima. Tetapi bagi kita orang percaya, penderitaan bukanlah akhir segalanya, melainkan kesempatan untuk turut merasakan kesengsaraan yang dialami Kristus. Hamba Tuhan Martin Luther berkata demikian, ketika saya merenungkan salib, kesengsaraan dan godaan yang saya alami, saya merasa malu setengah mati, membayangkan betapa tidak berartinya penderitaan saya jika dibandingkan dengan penderitaan juru selamatku. Sahabat rohani yang baik hati, alih-alih bersedih karena penderitaan, Rasul Petrus mengajak kita untuk bersuka cita karena ikut serta ambil bagian dalam kesengsaraan Kristus dan akan turut bersuka cita pada kemuliaan yang akan dinyatakan. Banyak berkat Tuhan yang terbesar dan bernilai justru datangnya melalui kesusahan dan penderitaan. Mengalami penderitaan dalam iman akan menghasilkan pertumbuhan rohani, penguatan iman, penghiburan dan kemuliaan kekal. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu baik dan yang telah menyapa kami saat ini. Izinkan kami merenungkannya dan menghidupinya agar kami menjadi orang-orang yang tabah, orang yang kuat dan sabar dalam berbagai tantangan dan kehidupan. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Ya Bapa yang baik, kami sering takut dalam penderitaan. Kami sering bimbang ketika penderitaan menerpa, ketika sakit penyakit, ketika kemiskinan mengancam. Kami sering takut ketika kami gagal. Dan kami sering takut ketika kami tidak mendapatkan apa yang diinginkan hati kami. Tetapi kami salah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena hal-hal penderitaan tidak pernah sepi dalam kehidupan. Demikian kegagalan, sakit penyakit. Namun satu hal yang dinyatakan oleh hamba-Mu Petrus melalui firman hari ini. Segala penderitaan yang kami alami, terutama karena iman kami kepada Kristus, haruslah membawa sukacita. Karena Kristus telah menderita untuk kami.
Ajarlah kami Tuhan untuk memaknai penderitaan Kristus, sehingga kami mampu menghadapi segala penderitaan dengan bersandar pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dan cucu kami. Dalam semua aktivitas, biarlah kasih karunia Tuhan selalu menjadi andalan kami. Sekalipun kami mengalami banyak cobaan dan penderitaan. Karena untuk itulah Tuhan menderita, mengingatkan kami bahwa kami pun harus rela dan bersukacita dalam penderitaan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4:4, bersukacitalah dalam segala hal, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik, dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.